Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Barada pemberani. Keberanian Barada Richard Eliezer berkata jujur di awal bulan Agustus lalu menjadi titik awal terbongkarnya skenario tembak-menembak karangan Ferdy Sambo. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Atas dasar tersebut, Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Richard minta disiapkan pengacara baru, serta tidak mau dipertemukan dengan saudara FS. Richard kemudian menuliskan keterangannya, menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Sejak kejujurannya berdampak besar pada pengungkapan kasus pembunuhan sahabatnya Brigadir Yosua Huta Barat, sosok Barada berusia 24 tahun ini semakin disorot. Richard semangat! Richard semangat ya! Richard yang masih berpangkat Bayangkara II atau golongan Tamtama ini lulus dari pendidikan Brimob tahun 2020. Sebagai lulusan yang masih baru, Richard pernah ditugaskan di Manokwari, Papua Barat. Lalu pada penghujung tahun 2020, Richard kembali ditugaskan sebagai anggota Satgas Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Richard lalu bergabung dengan Divisi Propam Polri pada akhir November 2021. Dari situlah ia ditugaskan menjadi ajudan Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Tak disangka, tugas Richard sebagai ajudan Sambo ternyata membawanya pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Konsistensi Richard Eliezer berkata jujur kembali ia buktikan dalam persidangan Rabu 30 November. Richard begitu lancar dan sangat detail menceritakan ihwal penunjukan dirinya oleh Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua. Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Jadi skenario nya di 46, Cad. Jadi nanti skenario nya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar bagaimana, kamu... Ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik ke Joshua, Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia. Sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Cad. Demi menebus rasa bersalah akan kematian sahabatnya Yosua, Richard Eliezer pun berjanji di hadapan keluarga inti almarhum Yosua. Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun putusan untuk diri saya. Terima kasih. Sudah bersama saya kedua orang tua dari Barada Richard Eliezer. Ia adalah Bapak Sunandak Yunus Lumiu dan Ibu Rineke Alma Pudiang. Terima kasih Pak Yunus, Ibu Ina, terbang dari Manado datang ke Kompas TV untuk ada di program Rosi. Terima kasih. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Bagaimana kabar Pak Yunus? Sehat. Sehat. Ibu Ina?
Puji Tuhan sehat. Sehat. Saya sudah lama menanti untuk wawancara Bapak dan Ibu. Baru bisa sekarang. Saya sangat menghargai meluangkan waktu untuk terbang dari Manado ke Kompas TV. Kalau boleh saya tanya Pak Yunus, apa kegiatannya sehari-hari Pak? Kegiatan saya sebagai pekerja, seorang pekerja keras yang sebagai sopir. Oh, Bapak bekerja sebagai seorang supir. Ya. Di satu perusahaan gitu atau apa? Di satu perusahaan ya. Jadi Bapak kerja di satu perusahaan dan profesinya adalah Sebagai seorang sebagai supir. Kalau Ibu Ina? Kalau saya ibu rumah tangga, tapi juga memberi diri dalam pekerjaan, membantu masyarakat sebagai pekerja sosial masyarakat. Di Manado tuh ya? Pemerintah, iya. Berapa bersaudara Richard? 2. 2. Iya. Icat bungsu. Bungsu. Ada kakaknya satu Iya, lagi. ada kakaknya. Jadi 2 laki-laki. Iya. Pak Yunus atau Ibu, sebelum kasus ini terjadi, saya ingin flashback dulu. Kapan terakhir bertemu Icat? Dia pulang cuti tahun lalu. Oh, tapi kita pernah dia bawa jalan, dia fasilitasi jalan-jalan Ke Jakarta? ke Jakarta Tahun berapa dan itu? Bali. Bulan April tahun ini. Oh, bulan April Iya. tahun ini. Jadi sebenarnya beberapa bulan sebelum Iya. kasus ini terjadi. Iya. Ya. Pak Yunus dan Bu Ina, pada waktu kasus ini terjadi, itu kan yang disebutkan adalah Baradae. Iya. Apakah Pak Yunus tahu Baradae itu adalah putranya Bapak? Yang saya tahu pribadi, kita hanya lihat dari televisi saja. Nah, televisi baru Kita tahunya sampaikan tanggal berapa ya? 8 peristiwa, tanggal 8, 9, 10, tanggal 11 apa tanggal 12? Hari Selasa Dari waktu Selasa itu. waktu itu. Peristiwa hari Jumat tanggal 12. Kita tahunya dari berita di televisi, terus saya WA ke Richard, tapi dia bilang, Mama cuma ada masalah sedikit, tolong doakan, cuma itu, nggak usah khawatir. Ada masalah sedikit, cuma masalah sedikit dia bilang. Tapi kita nggak tahu, nanti tahu jelas setelah fotonya keluar. Fotonya keluar di media, baru situ ternyata memang bukan masalah kecil, tapi masalah yang sangat besar. Waktu pemberitaan masih menyebut Baradae, apakah Bu Ina tahu? Sudah mulai merasakan, karena kan waktu itu ada tunangannya di Jakarta kan, kerja juga. Jadi saya tanya tunangannya, ada masalah apa sebenarnya sesudah tanggal 12 itu. Jadi tunangannya cerita. Bukan maksud saya Bu Ina, karena ternyata panggilannya Icat ya, Iya, bukan Icat. Eliezer. Sehingga kan nyebutnya Baradae. Waktu di pemberitaan bilang Baradae itu langsung terasosiasi ini Icat atau ini orang lain? Sudah kepikiran ke situ, ke Baradae itu Richard. Karena dari nama depannya. Iya, dari nama tengahnya. Nama tengahnya. Meskipun sebenarnya namanya Richard. Richard Eliezer. Eliezer, Iya. dipanggilnya Icat. Richard. Lalu kemudian bulan September 2022 tahun ini banyak yang ingin mewawancarai Bapak dan Ibu. Tapi saya kalau lihat itu tampak di rumah Bapak Ibu itu sudah digembok. Apa memang Bapak dan Ibu pergi dari rumah dan untuk alasan apa? Kita dijemput dari Brimob tanggal 20 Juli. 20 Juli kita dijemput dan dibawa ke Makobrimob Kelapa II untuk keamanan. Karena kan takutnya waktu itu sudah mulai, fotonya kan sudah mulai keluar, mulai beredar. Jadi kita sudah mulai takut memang waktu itu, sangat takut karena masalah keamanan itu, Bu. Jadi kita bersyukur karena dijemput dari Brimob dan langsung dibawa hari itu juga tanggal 20 langsung dibawa ke Makobrimob Kelapa II karena memang Richard sudah ditahan di sana, sudah dibawa ke sana. Oke. Iya. Jadi memang Bapak dan Ibu diminta untuk meninggalkan rumah dengan alasan keamanan. Keamanan, iya. Meskipun
itu adalah bagian dari harapan Bapak Ibu? Apakah memang ada ancaman keselamatan pada Pak Yunus, pada Ibu Ina? Itu yang disampaikan oleh Icat ya, bahwa takut berjaga-jaga. Kalau ancaman selama ini memang nggak ada ancaman. Sebelum ke Makobrimob ada nggak, Bu? Enggak. Sama sekali tidak ada? Iya, enggak. Oke. Nah, saya ingin tahu reaksi Bapak dari pemberitaan bahwa Baradae atau Icat, putra Bapak, itu sebagai pelaku penembakan. Saya kaget, Pak. Saya kaget dilihat di televisi, maka kita sampai pulang kerja sore hari jam 5 kita pulang kerja. Saya tanya sama mamanya Icat, dia bilang, itu kejadiannya ada itu di rumah dinasnya Pak Sambo. Nah, tahu dari situ. Langsung menangis. Langsung WA sama dia. Dia cuma jawab, ya ini cuma masalah kecil katanya. Tidak apa-apa. Karena dia mungkin dia tidak mau sampaikan menjadi beban kita berdua. Jawaban Icat jadi beberapa hari setelah kejadian itu, ini masalah kecil. Masalah kecil. Tapi kenapa Bapak menangis? Karena menangis. Karena kita kan tidak terbiasa dalam hal yang dalam kasus-kasus yang begini. Takut. Rasa takut yang lebih tinggi. Apa yang Bapak takutkan? Yang saya takuti ya keamanan. Yang saya takuti ya. Kalau kan sudah kebayang itu Mbak, kalau dia sudah melakukan perbuatan seperti itu kan hukumannya. Aduh, nggak bisa dibayangkan memang. Waktu itu kita berdua cuma bisa menangis, Tuhan kenapa harus terjadi seperti ini. Jadi rasa takut, sudah segala macam rasa yang waktu itu kita rasanya nggak bisa bikin apa-apa lagi selain menangis. Itu soalnya kan waktu ditanya ke Icat juga dia selalu bilang nggak apa-apa Mak, nggak apa-apa, berdoa, tolong doakan, cuma itu Bu. Doakan saya, doakan juga keluarga yang ada di keluarga Bapak itu, doakan semua kita di sini katanya. Tapi bayangan ketakutan itu memang luar biasa, hukumannya itu yang langsung kepikiran, Tuhan ketika dia melakukan ini pasti nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Meskipun waktu itu kan peristiwanya disebut tembak menembak. Iya. Itu tidak juga melegakan Bu Ina? Enggak melegakan karena di dalam hati itu masih belum yakin dengan kebenaran berita itu. Jadi kita masih ragu-ragu apa ini memang betul-betul tembak menembak atau jadi masih belum ada kepastian dari Richard sendiri kan. Makanya saya sempat berdoa, saya minta sama Tuhan kalau bisa saya ke Jakarta. Tapi memang saya sampai menangis di depan bapaknya, pengen walaupun cuma megang tangannya Richard saja, saya pengen ketemu, saya pengen dia bicara ada apa masalahnya semua kan. Jadi waktu itu saya nggak nyangka pas dari Makobrimob itu mengutus Brimob Manado untuk datang ke rumah, kita langsung ditawarin dalam saat keadaan takut waktu itu kan. Kalau soal keamanan memang agak sedikit takut karena fotonya kan sudah tersebar. Jadi kita memang kalau siang nggak di rumah, kalau malam baru pulang tidur di rumah waktu itu. Jadi sampai akhirnya kita dijemput dibawa ke Makobrimob sampai bisa ketemu dengan Icat. Saya juga sedikit merasa lega karena apa yang saya doakan dikabulkan Tuhan sampai kita bisa sampai ke Mako. Jadi Bu Ina dan Pak Yunus ketika tahu kabar itu keinginan terbesar adalah bertemu dengan Icat. Bertemu dengan Icat. Iya. Sampai Mama Icat puasa. Saya berdoa minta Tuhan walaupun naik kapal laut saya harus ke Jakarta. Saya minta begitu. Karena memang kalau untuk naik kita kemari kan Bu, memang jujur nggak bisa ke sini, makanya saya minta sama Tuhan kalau bisa saya ingin ketemu dia. Karena memang waktu itu saya sudah merasa sebagai ibu ya Mbak,
nggak mungkin kan semua ini peristiwa ini. Kita juga merasakan ini ada yang nggak beres begitu. Jadi saya pingin sekali ketemu dia. Sebagai seorang ibu yang melahirkan Icat, meskipun secara pemberitaan awalnya disebut tembak-menembak, yang mana di kepolisian, di tentara, tembak-menembak mungkin hal yang lumrah. Dan putra ibu juga bilang, tidak ada masalah yang besar. Tapi naluri ibu sebagai yang melahirkan Icat, melihat bahwa nggak benar. Ada yang nggak benar? Ada yang nggak benar, iya. Memang dari Manado sampai kita sempat bersama itu, memang saya nggak yakin kalau apa yang dia bilang pertama itu, karena memang perasaan mungkin ya Mbak, seorang ibu. Saya selalu menegaskan sama dia kalau bisa jujur, katakan waktu kita sudah ketemu itu, katakan aja terus terang. Tapi begitulah, dia memang keras pada apa yang dia ucapkan pertama di depan saya sama bapaknya itu. Awalnya Richard Eliezer bersikukuh menembak Yosua sesuai skenario Ferdi Sambo. Meski sudah diperhadapkan dengan Kapolri, apa kata orang tua Richard? Dalam perjalanannya memang butuh waktu, Mas. Butuh waktu. Saudara Richard yang sempat saya panggil juga, ya, saya tanyakan, dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenarionya saudara FS. Apa yang kamu terangkan di sana? Skenario itu yang mulia. Apa itu? Ya itu tadi skenario yang Skenario seolah-olah ada pelecehan, ibu teriak, baku tembak, itu ya. Sampai seterusnya yang mulia, dari tanggal 8 itu sampai terakhir saya terbuka yang mulia, saya jujur semua yang mulia tentang Ya nanti kejadian. saya tanya itu. Siap yang mulia. Itu sepanjang itu masih skenario semua. Masih berapa lama skenario itu kamu pertahankan? Kurang lebih 1 bulan yang mulia, dari tanggal bulan. 8 itu skenario terus itu, di 1 doktrin bulan. terus tentang skenario itu. Saya bersama ayah dan ibu Barada Richard Eliezer, yaitu Pak Yunus dan Ibu Ine yang langsung datang dari Manado. Ibu akhirnya doanya terkabul, bisa bertemu dengan Icat waktu itu di tahanan Makobrimob. Waktu itu dia dibilang tahanan masih di samping rumah Pak Dankor. Oke. Ya. Nah waktu itu apa? Bagaimana Ibu menerangkan atau menceritakan pertemuan pertama dengan Icat setelah kasus ini terjadi? Waktu kita sampai di Makobrimob, kita langsung ke ruangan Kanit, Pak Kanit dulu, dan Icat dipanggil ke situ. Jadi kita ngobrol sama Pak Kanit bilang kan sama Richard, kalau ini orang tuamu sudah datang ke sini, jadi kalau bisa kamu harus jujur depan orang tua. Tapi malam itu sampai kita tidur. Sorry Bu Ine, jadi Bapak dan Ibu, Pak Yunus dan Ibu Ine ini akhirnya justru dipanggil ke Jakarta untuk bertemu dengan Icat. Iya. Oke. Nah, maksud pertemuan orang tua Pak Yunus dan Bu Ine bersama Icat itu untuk apa? Agar supaya dia bisa terbuka, dia bisa jujur. Jadi kita dibawa ke sini selain keamanan, untuk keamanan kita juga mungkin dengan kehadiran kita, saya sama bapaknya, dia bisa terbuka, dia bisa jujur. Saya mau mengkonfirmasi pada Pak Yunus dan Ibu Ine, saya juga mendengar bahwa Icat ini sampai didatangkan orang tuanya, yaitu Pak Yunus dan Ibu Ine. Pendeta, supaya dia bisa jujur, sampai itu betul ya? Iya betul. Kita pas datang tanggal 20 itu, malamnya pas besok paginya tanggal 21 kita dibawa ke gereja bersama Icat, dan ada beberapa brimob juga ke sana, kita ibadah dan sudah menghadap sama Pak Gembala untuk dia bisa jujur, bisa terbuka, tapi memang begitu pada akhirnya memang dia belum bisa jujur, jujur. Jadi Pak Yunus, Ibu Ine, pendeta sudah bertemu dengan Icat supaya ia tergerak hatinya mengatakan yang sebenarnya. Dengan Pak Yunus juga Icat tetap bersikukuh. Tembak menembak. Tetap skenarionya tembak menembak. Sebagai ayah, apa insting Pak Yunus ketika
Icat tetap bilang tembak menembak. Apakah Bapak percaya anaknya berbicara jujur pada waktu itu? Karena saya selaku orang tuanya, otomatis saya percaya kepada Icat karena perkataannya itu. Karena sudah dibesarkan hingga sudah jadi besar, jadi kita tetap percaya. Memang perkataannya Icat begitu. Kalau insting seorang ibu yang melahirkan Icat? Kalau saya memang nggak percaya. Karena waktu kita ibadah bersama pagi, malam, setiap ibadah, selesai ibadah saya kan hanya berdoa minta sama Tuhan kalau bisa buka sejelas-jelasnya semua masalah ini kan. Waktu itu karena memang saya masih meragukan apa yang Icat katakan. Walaupun memang dia bilang mama dan papa juga sama seperti mereka ini luar sana tidak percaya sama saya. Tapi memang jujur dalam hati memang saya tidak percaya. Kenapa Bu? Kenapa Ibu Icat sudah bilang tembak menembak, Ibu harus percaya, panggilnya Mama ya? Mama. Mama harus percaya pada saya. Apa yang membuat Mama nggak percaya pada anaknya sendiri Karena, ketika sedang menjalankan skenario Sambo? Karena memang dia sangat meyakinkan, oh saya tidak percaya. Karena memang walaupun dia bicara memang untuk meyakinkan saya sama bapaknya bahwa kita harus percaya, tapi dalam hati setiap kali melihat cara-cara dia dari matanya memang tatapannya kosong, Mbak. Kayak nggak ada yang kayak apa? Ada beban yang memang sangat berat yang dia simpan. Dan apalagi waktu itu kalau ketika selesai ibadah, memang dia kayak melihat kita itu curiga begitu. Iya. Jadi Ibu semua melihat orang dia nggak percaya. tidak seperti Icat yang sebenarnya, iya. Itu yang membuat Ibu meskipun Icat bilang saya jujur ini yang sebenarnya, sebagai seorang ibu bilang enggak, ini bukan anak saya gitu. Iya betul Mbak. Jadi itu yang setiap kali saya harus minta kalau bisa memang Tuhan buka semuanya. Tapi memang kita berdua juga didoktrin untuk percaya sama dia. Siapa yang doktrin? Icat juga harus dia sudah meyakinkan saya sama bapaknya harus percaya sama dia. Bahkan saya dengar termasuk bobo sama-sama gitu ya. Iya, kita mengembalikan memori orang tua dan anak. Sudah tidur sama-sama kita ada beberapa malam, ada kurang lebih. Apa yang dibincangkan, Bu, Pak? Berbincang masalah. Kalau untuk masalah ini dia jarang bicara sama kita berdua. Mungkin karena dia nggak mau kita khawatir, bukan kita khawatir kalau dia tahu juga. Bebankan. Iya, jadi kalau bicara masalah jarang dia bicara masalah, cuman kita bicara masalah keluarga. Jadi saya juga heran, Mbak. Memang dia nggak pernah cerita apa-apa tentang masalah ini. Jadi nggak pernah kita bicarakan masalah ini karena dia tahu juga saya sama bapaknya ini nggak kuat mental mungkin. Jadi dia nggak cerita semuanya. Dan pada tanggal 9 Agustus itu kan kemudian Icat mengaku jadi tersangka dan kemudian mengaku. Iya, tanggal 6 kalau nggak salah. Waktu itu ada surat dari orang tua Eliezer. Ada cukup panjang, tulisan tangan, saya persingkat. Kira-kira seperti ini, kami merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang saat ini sedang dihadapi anak kami. Rasa khawatir dan takut selalu ada dalam hati kami. Saat ini kami mohon perlindungan hukum dan HAM untuk anak kami, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Juga untuk kami sebagai orang tua keluarga dan tunangannya. Mengapa merasa putus asa? Karena begini Mbak, kan dia sudah berapa hari jadi tersangka, sudah ditahan kan. Jadi waktu itu memang saya merasa karena masa depannya memang hukumannya ini sudah pasti karena melakukan pembunuhan kan, menghilangkan nyawa orang. Jadi kita sudah berpikir bahwa ini memang berat hukumannya. Jadi memang kita berdua ngobrol minta perlindungan dari Bapak Presiden, dari Pak Kapolri untuk masalah Richard ini. Kita sengaja bikin surat itu. Walaupun memang saat itu memang hancur hati karena nggak tahu Mbak mau apa yang harus kita lakukan. Saya bilang sama bapaknya,
kita nggak bisa diam saja kan. Kita harus ada sesuatu yang harus kita buat untuk Icat ini. Apalagi dia sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah berapa hari kan. Kalau Bapak, apa yang paling membuat Bapak hancur ketika ketemu di Brimob dan kemudian Icat menjadi tersangka? Ya, hancur memang. Karena masa depannya sudah hancur. Ya, karena dia sebagai tulang punggung, sebagai harapan kita berdua, jadi kebanggaan keluarga. Jadi terseret dalam masalah ini memang hancur hati. Keluarga saya semua sudah kecewa, hancur semuanya, Mbak, dengan masalah ini. Waktu pertemuan dengan Icat, Bapak ikut juga membujuk supaya bicara jujur? Iya. Apa yang Bapak katakan? Jadi saya katakan, Adek, bicara secara jujur sejujur-jujurnya. Supaya permasalahan ini, karena permasalahan ini kan kita selaku orang tua kan tidak tahu. Karena yang tahu persis kan Icat yang tahu. Jadi kita berdua hanya menyampaikan, mensupport dia supaya harus jujur, Dek. Harus jujur, ungkap semua permasalahan ini. Jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Karena kita berdua kan enggak tahu permasalahan ini. Karena yang lebih jelas kan lebih tahu kan dia. Jadi kita hanya menyupport dia, mesti jujur, terbuka, supaya permasalahan ini bisa dilihat udah dia punya perkembangan sampai di mana. Apa kata Icat waktu itu, Pak? Tetap dia bersikukuh waktu itu. Dia sudah jujur. Iya, dia katakan dia sudah jujur dengan yang pertama itu. Masalah pertama dia bilang, Mama dan Papa harus percaya. Masa Mama dan Papa orang yang paling dekat dengan saya terus tidak percaya sama saya seperti mereka yang di luar sana. Dia bilang begitu. Sampai dia keras, dia marah sama saya sama bapaknya. Harus percaya, dia bilang begitu. Apa yang saya bilang itu betul. Sampai keras ke orang tuanya? Iya, dia sampai dia berkeras, dia bilang, Mama Papa harus percaya sama saya. Karena doktrinnya itu. Karena doktrin? Iya. Doktrinnya. Apa menurut Bapak apa yang membuat Icat terdoktrin? Karena dari sifatnya sudah berubah, Mbak. Karena anak ini tidak pernah berbohong. Iya, dia dari kecil dia dari suka kecil berbohong. tidak pernah berbohong dia. Kalau dia berani berbohong demi Sambo, Iya. kenapa dia juga berani berbohong depan Kapolri? Kapolri kan sudah panggil Icat waktu itu, tapi Icat juga tetap bersikukuh bahwa itu tembak menembak. Kalau dia takut dengan Sambo dan terdoktrin soal itu, kenapa dia justru nggak takut sama yang bintangnya lebih banyak pada Kapolri? Mungkin saat itu memang Mbak karena pengaruh dari Pak Sambo Sambo terlalu kuat sama dia. Karena kan dia sudah 7 bulan di situ. Dia selama ini mungkin karena kebersamaan mereka itu. Terus ya kita juga berpikir bahwa memang doktrinnya itu terlalu kuat sama dia. Sampai di depan orang tuanya, kita juga orang tuanya yang melahirkan dia kan. Dia nggak bisa terbuka. Jadi dia berpikir keras sekali ya? Iya keras itu. Kalau dia sudah didoktrin begitu memang keras dia. Tapi saya tahu dari kecil memang anak ini terlalu prinsipnya memang kalau apa yang dia bilang dan dia pegang itu memang dia nggak bisa seperti nggak bisa berubah, susah berubah. Apalagi ini kan dia sudah kayak dipaksa begitu harus setiap saat kan mungkin selalu dikatakan oh kamu harus setia, mungkin begitu. Saya juga nggak tahu kan, mungkin masih ada di dalam pikirannya itu sudah disuntik untuk berkata bahwa harus setia, nggak boleh. Setia pada Ferdy Sambo. Iya, setia pada apa yang dia sudah, Kapolri. iya, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan skenario itu. Mungkin terlalu setia dia pada apa yang diperintah itu. Jadi dia memang di depan kita aja berdua, di depan ya sudahlah, di depan Tuhan saja dia tetap berkeras berbohong. Depan Tuhan saja berkeras berbohong. Iya. Bagaimana menjelaskannya Bu Ina? Itu kan sudah dibawakan ke pendeta.
sudah didoakan secara pribadi dia. Saya ingat waktu kita ke gereja itu didoakan secara pribadi, ada konseling dengan gembala, Pak Gembala waktu itu. Tapi memang dia masih keras dengan apa yang dia dengan pernyataan yang awal itu. Nggak berubah. Padahal kalau pikir orang kan biasanya sudah didoakan, sudah di apa konseling begitu kan dia sudah pasti dia apa tergerak hatinya begitu. Tapi memang kita pulang begitu sampai di Wisma masih begitu dia. Tetap berkeras bahwa memang tembak-menembak itu yang terjadi. Karena isi doanya adalah buka hati Icat gitu. Buka hati. Iya. Bisa jujur. Jujur. Lalu perlawanan seperti apa Icat terhadap doa ini? Pada doa ini? Itulah perlawanan itu dia nggak bisa terbuka. Jadi dia Dan dia merasa mungkin kesel malah didoain disuruh jujur padahal dia mengaku sudah jujur. Iya. Jadi kita pulang dari apa gereja itu biasa-biasa aja dia nggak rasa berdosa, kayak nggak ada beban begitu, biasa aja. Cuman dari pandangan matanya itu Mbak memang kelihatan sekali dia memang masih berbohong, masih belum jujur. Padahal sudah didoakan itu. Apakah ketika sang putra tidak jujur itu mengecewakan hati seorang ayah? Mengecewakan. Sangat. Mengecewakan bukan sebagai seorang ayah juga, mengecewakan semua ini. Kecewa betul karena tidak jujur. Iya. Bukankah ketika Icat mempertahankan skenario itu juga bisa dianggap bisa menyelamatkan? Mengapa orang tua tidak mengambil misalnya ya sudah biar saja yang penting anak saya selamat. Kenapa tidak itu yang kalau buat dipegang? Kalau saya Bu pribadi sebagai ibu, saya akan mendidik dia dari kecil, mendidik anak-anak saya dari kecil itu yang utama itu harus jujur, harus berani mengatakan sesuai dengan fakta kan. Jadi kalau Icat pribadi ini dari kecil saya tahu dia itu memang anak yang jujur, bukan karena peristiwa ini saya bicara begini, tetapi karena memang dia jujur dari kecil. Jadi kalau bilang karena peristiwa skenario pertama kita bangga karena mungkin itu juga bisa menyelamatkan dia, saya nggak pernah berpikiran seperti itu sebagai Justru ibu. seorang ibu yang melahirkan tidak bangga. Enggak bangga karena saya pikir ketika lebih baik dia jujur itu justru dia yang lebih menyelamatkan karena apa yang Tuhan inginkan itu kan hanya kejujuran. Jadi saya cuma minta sama dia waktu itu walaupun memang tidak dikatakan secara langsung karena kan dia menginginkan kita harus percaya. Jadi saya hanya lewat doa, saya berdoa semoga satu saat dia pasti akan jujur. Apa doa ibu? Saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa buka semua masalah ini lebih jelas lagi biar kelihatan siapa yang salah, siapa yang benar. Cuma itu Bu. Dan saya minta diberikan kekuatan untuk Icat bisa bicara dengan benar. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Itulah sebabnya saya selalu bilang ke bapaknya karena kita juga memang Bu dikatakan down memang down sekali karena memang dengan masalah ini. Lihat seragamnya dia, kita nangis. Memang aduh. Jadi saya selalu bilang kalau memang Tuhan berkenan semuanya bisa terbuka, semuanya bisa selesai, bisa bukan selesai, semuanya bisa jelas. Apapun kita nggak pernah menuntut apapun, yang hanya meminta kepada Tuhan yang terbaik buat Icat. Ada satu syarat yang diajukan Richard Eliezer hingga ia akhirnya berani membongkar seluruh skenario Ferdy Sambo. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak saya tidak mau dipecat, saya akan bicara jujur, kan begitu. Jadi ini memang melalui proses yang cukup panjang. Karena saat itu FS menyampaikan bahwa saya ingin bunuh Richard, saya ingin bunuh Joshua. Oke. Ya, si Richard, saya siap, kalau kamu siap kamu saya lindungi, kira-kira begitulah. Ya. Sehingga kemudian dengan keyakinannya dia itulah, dia tetap mempertahankan. Berubah pada saat kemudian Richard kemudian ditetapkan tersangka. Nah itu yang kemudian membuka tabir, yang lain kemudian mulai merubah keterangannya dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Saya bersama orang tua Richard Eliezer.
Pak Yunus dan Ibu Ina yang langsung datang dari Manado. Ketika Icat berubah kesaksian dari tembak-menembak dan ia yang menembak Yosua, apakah orang tua tahu pertama kali atau mendengar dari polisi, Pak Yunus? Yang kami tahu, yang saya tahu pribadi, dia menelpon mamanya bahwa pada malam itu harus kita ke Bareskrim, ke Mabes sana, dan Oh, Icat minta ketemu? iya minta ketemu sama ke Mabes pada malam itu. Dan pada malam itu udah disampaikan sama Pak Muji ya. Apa yang disampaikan ke Ibu? Kita kan sebenarnya waktu tanggal 5 itu, tanggal 6 sudah rencana pulang ke Manado. Tanggal 7 rencana pulang ke Manado. Terus kita tiba-tiba di 6 Agustus ya? Iya, 6 Agustus. 7 tanggal 8 sampai di Manado kalau nggak salah ya waktu itu. Terus kita dipanggil sama Pak Kabid, Pak Muji waktu itu di Mako, terus menghadap Pak Muji bilang kalau bisa jangan dulu pulang. Kita juga waktu itu bapaknya maksa harus pulang karena ada adik kecil kan yang kurang sehat. Jadi tiba-tiba HP saya bunyi, terus saya angkat, tahu-tahu dia nangis. Nggak tahu Icat yang nelpon, dia nangis Mbak, dia waktu itu dia bilang, apa katanya Bu? Mama saya sudah merasa siksa. Saya merasa sangat tersiksa, ditahan waktu itu 3 hari ditahan. Dia bilang, Mama, saya sudah sangat tersiksa, hanya makan nasi sama sayur. Dan mereka yang lain yang melakukan, yang terlibat enak-enak di luar, saya akan bicara jujur. Dia bilang seperti itu. Lalu saya nangis Mbak, kami berdua teleponan nangis. Saya bilang sama dia, adik harus bicara jujur. Jangan, nggak usah sembunyi, karena kan untuk apa adik harus menahan semua, karena ini kan bukan hanya perbuatan dia, banyak yang melakukan ini, ada berapa orang terus yang lain hanya enak-enak di luar. Kamu harus jujur, harus jujur. Dia bilang, Mama saya sudah mau jujur malam ini Mama, dia bilang begitu. Jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes, harus ke sana ketemu dia. Jadi saya bilang sama bapaknya, saya menangis lama Bu, telepon sama dia sampai bilang, lebih baik kamu pulang Manado Dek, daripada harus jadi seperti ini. Kalau Mama bisa gantikan kamu, biarlah Mama yang gantikan kamu. Saya sakit. Terus saya bilang sama bapaknya, saya masuk ke ruangan Pak Muji, saya bilang sama Pak Muji, kita harus pergi ke Mabes malam ini. Jadi Pak Muji bilang, kenapa harus ke Mabes? Saya bilang Icat yang nelpon katanya. Saya sama bapaknya disuruh ke Mabes, dia pengen ketemu. Jadi malam itu Pak Muji langsung bilang sama Pak Dankor. Jadi kita pergi bersama sama Pak Dankor, sama ada pasukan yang ke sana sama-sama. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana Mbak. Tahunya sampai di sana bikin pengakuan. Dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja oranye, hancur hati saya Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat dia pakai kemeja oranye, tahanan, hancur Mbak hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap. Dia masuk Brimob itu jadi anggota Brimob. Terus sekarang saya lihat di depan mata, saya peluk dia Mbak. Pas kita dikasih kesempatan masuk ke dalam, saya sama bapaknya, kita berpelukan menangis semua. Saya bilang, adik harus jujur, dia mengakulah. Nggak usah kamu tutup-tutupi, ngapain juga, nggak ada gunanya kan. Sekarang dia menderita, siksa. Jadi malam itu dia bilang, saya mau jujur Mak, apapun mau terjadi, apapun hukumannya, saya harus jujur, saya akan buka semuanya.
Itulah Mbak, akhirnya dia buka, dia jujur semua malam itu. Kita semalam di sana, pulangnya pagi. Seharusnya sudah pulang ke Manado ya. Iya, seharusnya tidak kita sudah jadi. mau nggak jadi. Sebenarnya kita sudah mau pulang Manado waktu itu. Dan Icat ingin ketemu dengan orang tuanya. Iya, dia tahu kan kita sudah mau pulang, makanya dia bilang mungkin ya kita nggak tahu juga bagaimana ceritanya sampai dia mungkin merasa tersiksa Mbak, berapa hari itu ditahan. Dia kan nggak nyangka juga sampai dia bisa jadi tersangka. Mungkin kalau ikut, mungkin dia berpikir nggak akan jadi tersangka karena mengikuti skenario peraturan beliau kan pertama, tapi ketika dia jadi tersangka baru dia bilang dia rasa siksa sekali Mama. Saya bilang kita makan enak di luar, dia makan nasi, katanya makan nasi dengan sayur, dia bilang begitu. Saya hancur hati saya saat saya sama bapaknya lihat dia pakai kemeja orange yang pertama itu pertama ketemu. Karena dalam ingatan Bapak Ibu, ia berseragam. Iya. Seragam Brimob. Bapaknya sampai nangis kalau lihat seragamnya. Bapaknya nangis, saya bilang kamu nggak boleh nangis, harus berdoa. Dan yang paling mengguncangkan adalah dari seragam Brimob ke seragam Orange itu. warna orange. Itu mengguncangkan hati Pak Yunus. Iya. Menghancurkan hati saya, Pak. Dia kebanggaan keluarga, Jadi Mbak. kebanggaan. Tapi sampai sekarang dia tetap kebanggaan, malah lebih lagi keluarga bangga sama dia karena dia berani berkata jujur, Mbak. Saya bilang sama dia waktu itu, dia bilang, Mama, saya sudah bikin malu keluarga. Saya sudah bikin hancur hati Mama dan Papa. Saya sudah bikin malu keluarga. Saya cuma bilang Mbak, waktu malam itu adik tidak bikin malu keluarga. Sampai kapanpun adik tetap kebanggaan Mama dan Papa. Walaupun sudah terlibat dalam masalah ini, dia tetap kebanggaan kami Mbak. Karena kami tahu dia bersusah payah jadi seorang anggota Brimob. Itulah saya bilang, sampai kapanpun adik tetap kebanggaan Mama dan Papa. Dan keluarga yang ada di Manado semuanya tetap bangga. Ketika Bapak dan Ibu menemui Icat, setelah akhirnya Icat mengaku, Bapak dan Ibu berpelukan, bertangis-tangisan. Apa sebenarnya yang dirasakan? Tangis. Tadi Bapak memang sudah bilang itulah yang mengguncangkan adalah melihat dari seragam Brimob menjadi seragam oranye. Tapi Ibu sendiri mengatakan dia tetap bangga. Apakah memang justru ada kelegaan yang luar biasa ketika Icat berkata jujur? Iya Bu. Iya Mbak, ada kelegaan, kami lega. Walaupun kami saat itu berpelukan menangis semua kami bertiga, tapi saya lega sekali. Waktu itu kita selesai kita bertemu bertiga itu, dia bikin pernyataan, terus kita diberikan kesempatan duduk bersama. Jadi kita ngobrol, saya bilang, Mama bangga Dek, akhirnya adik bisa jujur. Cuma itu jalan satu-satunya bisa menyelamatkan. Bisa kalau menyelamatkan jujur, supaya tetap masih memakai seragam Brimob. kalau jujur di hadapan manusia, jujur di hadapan Tuhan. Saya bilang begitu. Kalaupun dia tidak mau jujur kan dia akan seumur hidupnya dikejar-kejar dosa kan Mbak. Jadi saya merasa sangat bangga, lebih bangga lagi ketika dia memang sudah jujur. Sebagai orang tua justru lega dan bangga anaknya bisa jujur. Iya. Mbak. Meskipun ada kesedihan juga. Ada. Karena ada resiko hukum. Ada yang harus kekhawatiran. Ada rasa. Iya, kita khawatir, tapi sebagai ibu yang melahirkan, Bu Ino mengatakan Mama malah bangga padamu. Karena Icat sempat mengatakan, saya mempermalukan keluarga, saya sudah bikin malu keluarga, aib keluarga. Bu Ino bilang, tidak Icat, kau justru membanggakan keluarga karena kejujuranmu. iya Mbak. Kalau Pak Yunus, apa yang dikatakan ke Icat? Saya hanya katakan kamu harus seperti yang dikatakan oleh mamanya itu. Kamu harus jujur supaya kamu tetap menjadi sebagai seorang anggota Brimob atau sebagai anggota kepolisian. Di hadapan penyidik tim sus, Icat menulis pengakuan dia yang menembak Yosua karena diperintahkan atasannya Sambo. Jadi saya mendengar penjelasan yang diberikan oleh tim sus bahwa tidak perlu ditanyakan. Saya akan tulis tangan sendiri. Iya. Yang
Tulisan tangannya itu kira-kira seperti ini tulisannya. Kalau kita yang tembak tapi atas dasar perintah. Pak Yunus dan Ibu Ina, ini saya mau konfirmasi, ini memang tulisan tangan Icat ya? Iya betul, betul tulisan tangannya itu Mbak. Tulisan anak ibu? Iya, saya tahu tulisan tangannya. Itu tulisan tangannya. Iya. Ini adalah sebuah kalimat dari banyak kalimat atau kesaksian Icat yang paling ditunggu-tunggu. Atas dasar perintah. Dan kemudian dia juga mengatakan atasannya itu ikut menembak. Ini makin menakutkan nggak Bu Ina? Kalau secara manusia saya takut Bu, takut sekali karena ketika saya mengetahui dia yang menembak saya sebagai ibu, bayangan saya waktu itu ke hukumannya yang sekarang kan yang sedang viral itu 340. Saya sudah bayangan ke situ, tapi saya berpikir kita masih punya Tuhan. Jadi saya setiap waktu saya berdoa, Tuhan, kalaupun memang dia benar-benar bersalah, seutuhnya dia bersalah, saya siap menanggung apapun akibatnya. Jadi saya selalu berikan kekuatan sama Icat, kamu gak perlu takut. Kita ada Tuhan kan, kalaupun memang kamu sudah bersalah tapi kamu minta ampun sama Tuhan, berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan yang terbaik buat kamu. Saya selalu bilang begitu. Nah, Pak Yunus dan Bu Icat, pada waktu penembakan itu, pada waktu Yosua mau dibunuh dan dengan cara ditembak, Ferdy Sambo memerintahkan Icat, dan yang cukup mencengangkan ketika peristiwa itu terjadi adalah Icat berdoa dulu. Coba kita dengarkan kesaksiannya. Pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya ke toilet, saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Ibu Ina, bagaimana menjelaskan dua perbuatan? Satu sisi ia menuruti atasannya untuk menembak, tapi satu sisi ia menyempatkan berdoa. Bagaimana menjelaskan perangai ini? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak bisa membayangkan posisi dia saat itu, apa yang dia pikirkan. Mungkin saat itu dia berpikir untuk tidak melakukan, tapi dia takut karena di bawah perintah. Saya nggak bisa bayangkan, Mbak. Kalau saya di posisi itu, saya nggak bisa bayangkan juga apa yang harus saya lakukan. Melihat dia seperti ini saja, dia berdoa. Artinya kan sebenarnya Icat melakukan sesuatu yang di luar kehendak nuraninya. Karena kalau dia memang punya niat jahat, disuruh tembak, ya tembak aja. Tapi ia tuh menyempatkan diri untuk menembak, meskipun jadi orang berpikir, apa maksud dari seorang Icat? Ia ikut dalam skenario kejahatan, tapi sebelumnya ia berdoa dulu. Sebagai seorang ayah, bagaimana Anda menjelaskan ini? Karena Icat sudah jadi kebiasaan dari kecil, Mbak. Jadi dari kecil itu udah kebiasaan untuk berdoa. Jadi sebelum ke sekolah, dia harus berdoa dulu. Berdoa dulu di balik pintu. Di balik pintu dia berdoa sebelum ke sekolah. Jadi udah jadi kebiasaan juga. Dalam setiap dia membuat satu kegiatan atau macam tes semua ini, dia tetap minta topangan doa. Dia selalu berdoa dulu, baru dia melaksanakan. Itu sudah jadi kebiasaannya. Udah jadi kebiasaannya itu. Kalau kita dengar kesaksian Icat, isi doanya adalah semoga Beliau berubah. Mengubah atau Tuhan mengubah rencana Ferdy Sambo untuk tidak
melakukan atau membunuh Yosua atau dia tidak disuruh untuk menembak Yosua. Bu Ina, pernah nggak sebagai seorang ibu, Bu Ina merasa harusnya anaknya bisa seperti Ricky menolak perintah Sambo atasannya? Kalau di posisi ini, di masalah ini, mungkin saya juga berpikir, sempat juga ada pikiran seperti itu, Mbak. Kenapa Ica tidak menolak? Tetapi kan kalau melihat posisinya dia saat itu, dia kan memang mungkin kalau melihat atau mendengar cerita dari dia, mungkin kita juga melihat diberitakan pernyataan dia nggak mungkin, nggak ada waktu untuk menolak, nggak mungkin lah dia menolak kan. Nggak ada waktunya menolak. Iya. Tidak ada waktu. Nggak ada keberanian untuk menolak. Tidak ada keberanian Iya. untuk menolak. Karena yang diperintah ini kan atasan, seorang jenderal. Sedangkan dia cuma pangkat seorang berada. Di sidang juga Ica tuh menangis, menahan betul perasaannya, menceritakan peristiwa ketika dia harus menembak. Apakah Ica memang mudah menangis atau itu sesuatu yang paling jarang ibu lihat di Ica? Dia ini kalau kecil dulu memang kalau saya marah, kalau dia ada sesuatu yang dia bikin yang nggak sesuai begitu, saya marah, dia langsung menangis memang. Tapi setelah dia besar itu air matanya memang paling susah keluar. Cuman waktu kecil itu. Jadi kalau bicara dia sudah mengeluarkan air mata, berarti itu sudah dari dalam hatinya benar-benar hancur itu, Mbak. Karena memang apalagi dia ditempa di Brimob kan keras kan. Jadi dia harus jadi harus jadi kuat. Jadi setelah ada peristiwa ini saya lihat kembali bagaimana anakku bisa mengeluarkan air matanya dalam keadaan seperti ini. Itu yang buat waktu kita berdua nonton dia minta maaf sama Bapak dan Ibu Yosua. Kita berdua menangis juga. Saya bilang hancur hati saya melihat anak saya jadi begini. Tapi puji Tuhan dia bisa mengaku salah, minta ampun, minta maaf sama keluarga Yosua. Itu yang merupakan kebanggaan kami juga sebagai orang tua. Jadi kalau dia sudah mengeluarkan air mata seperti itu berarti memang dia tulus dari dalam hatinya dia, Mbak. Dan setelah sebulan lamanya melihat Icat bukan seperti anaknya Pak Yunus, anaknya Bu Ina terutama yang dari awal insting seorang ibu mengatakan ini kayak seperti bukan anak saya. Iya. Tapi justru ketika dia mengaku jujur, menangis di persidangan, Bu Ina merasa justru inilah anakku. Iya, saya merasa tenang. Puji Tuhan saya melihat dia. Puji Tuhan saya sampai sangat-sangat bersyukur. Karena saya melihat memang Icat yang dulu memang keceriaannya, senyumnya kelihatan kembali setelah dia mengatakan kejujuran. Itu yang memang kami berdua rasakan sebagai orang tua. Saya tahu dia dari kecil bagaimana. Jadi setelah saya melihat dia jujur itu, dia seperti kembali lagi seperti dulu. Beda banget. Iya, antara beda, waktu beda, 1 bulan masih mempertahankan skenario Sambo dengan ketika jujur itu beda banget. Iya, beda jauh banget. sekali. Gimana Pak Yunus? Bedanya dari seorang ayah ngeliat putranya beda banget tuh gimana? Bedanya karena sekarang dia lagi ceria. Kalau yang dulu dia masih bingung, macam tegang, macam Ketakutan. ada Semua apa perasaan. namanya? Linglung. Iya. Iya. Tatapan kosong. Tatapannya kosong. Matanya kosong, tatapannya baru Melihat orang macam itu dihantui terus, Bu. Melihat orang tuh curiga. Curiga. Iya. Termasuk kepada kedua orang tuanya. Iya, kita nggak bisa apa-apa gitu. Kenapa Mak? Kenapa Pak? Gitu. Kayak curiga, kayak ada sesuatu. Sampai sekarang Nggak percaya. Tapi sekarang udah balik lagi. Ya puji Tuhan, saya senang lihat dia sekarang. Justru pada saat dia harus melewati persidangan di mana dia ditunggu kesaksiannya, Iya. justru ibu melihat justru berubah 180 derajat. Iya, waktu awal persidangan memang ada keraguan, ada sedikit kekhawatiran, Mbak, karena bagaimana nanti dia masuk dalam persidangan kan. Tapi setelah ya saya bersyukur juga dia dipertemukan dengan Pak Roni yang selalu setia, mendampingi, memberikan kekuatan, memberikan doa, memberikan pembelaan yang sungguh sangat luar biasa sehingga Icat merasa seperti
bersama orang tuanya sendiri. Jadi saya bersyukur puji Tuhan memang dia dikelilingi orang-orang baik. Icat ini termasuk yang paling sering ganti-ganti pengacara. Catatannya mungkin 3 kali sebelum bersama Pak Roni ini. Apa orang tua juga ikut andil dalam hal ini? Kalau yang pertama dari beliau kan, jadi kita terima saja. Oh, dari Ferdi Sambo? Dari Ferdi Sambo kita terima, terus karena perubahan keterangan jadi ganti, mengundurkan diri. Terus yang kedua dari kita juga nggak sempat bertemu dengan Bapak Deolipa, cuma berapa hari mungkin dengan Icat, dan pada akhirnya mungkin Icat sendiri yang nggak nyaman atau bagaimana kita juga nggak tahu kan Mbak. Dan akhirnya kita kepikiran sama Pak Roni, kebetulan kita kenal waktu ada keluarga ya, Pak Roni yang dekat sekolahnya Icat SMA, dan kita sudah kenal di Manado. Jadi kita bicara sama bapaknya kalau karena kita ini kan kita juga jadi harus, dari orang tua nih ya? Iya. Dari ibu dan Pak Yunus ya? Iya. Supaya pengacara Icat itu Bung Roni saja? Iya. Supaya jadi kita ketemu sama-sama dari Manado kan. Kita ketemu. Supaya ngomong. Kalau ngobrol itu kan nyaman kalau sama-sama dari Manado. Gitu. Dan bisa lepas lah ya? Iya. Bisa lepas lah. Apakah menurut Bapak dan Ibu, Icat dipakai Tuhan dalam perjalanan kasus ini? Amin. Saya percaya Icat dipakai Tuhan memang. Kita sebagai orang percaya, kalau buat saya pribadi, saya yakin ini semua pekerjaan Tuhan. Dipakai untuk? Dipakai untuk membuka, dibilang apa ya? Membuka tabir gelap mungkin. Kita juga nggak tahu kan masalah. Tapi saya hanya percaya memang ini Tuhan yang pakai Icat untuk masalah ini. Kalaupun mungkin dia sudah nggak ada seperti temannya, mungkin semua ini nggak akan terbuka. Tapi puji Tuhan, dia sampai saat ini bisa membuka semua masalah ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kejujuran Richard Eliezer menjadi satu-satunya harapan banyak pihak yang mengungkap kebenaran dalam pembunuhan Yosua. Bagaimana keluarga menyikapi beratnya tantangan yang dihadapi Icat? Coba lihat saya nak, kamu harus berkata jujur. Mohon berkata jujur lah anakku. Berkata jujur, jangan ada dibohong-bohong, jangan ada tutup-tutupin. Kau sebenarnya membunuh anak kami. Peluru itu tembus ke dada anak kami, itu sudah mematikan. Eliezer, mohon. Makanya saya bilang tadi, kejujuranmu itu adalah untuk menolong kamu. Saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Bersama orang tua Richard Eliezer, ia adalah Bapak Yunus dan Ibu Ina. Ketika Ibu melihat sidang ini, nonton Bu? Iya, nonton. Bagaimana? Saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, pertama-tama saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya Yosua. Ibu Rosti. Ibu Rosti. Bagaimana kehilangan anak. Kita sebagai seorang ibu pasti hancur. Dan bagaimana hancurnya seorang ibu kehilangan anak ini. Anak sudah meninggal yang tak bisa kita lihat lagi kan. Jadi saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Rosti. Dan saya sebagai ibu juga melihat anak saya saat ini yang biasa dia bertugas dan sekarang harus menjadi seorang tahanan, menjadi seorang terdakwa. Hancur hati saya, Bu. Jadi mungkin hancur hati saya tak sehancur hati Ibu Rosti. Jadi saya mewakili Ibu Rosti juga, kita sebagai perempuan meminta kepada Ibu Putri sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya pribadi mohon kepada Ibu Putri, Ibu kan juga punya anak. Seandainya anak Ibu menjadi korban seperti anak saya dan juga anak Ibu Rosti, bagaimana perasaan seorang Ibu Putri? Ya. Mungkin
Ibu menyinggung Ibu Putri karena memang ada 3 perempuan. Iya benar Mbak. Yang bisa disebut berada dalam lingkup masalah ini. Sentral masalah ini. Ada Ibu Rosti yang kehilangan anaknya, ditembak dan dibunuh. Ada Ibu Ina yang anaknya juga ikut menembak atas perintah atasan. Kini menjadi tersangka dan bisa terancam hukuman. Tapi juga ada Ibu Putri. Itu yang Anda ingin lihat dari seorang perempuan bernama Putri Chandrawati. Iya. Untuk juga jujur sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri dan sebagai seorang perempuan. Iya. Anda lebih melihat putrinya ya, bukan sambonya ya? Saya sebagai perempuan saya melihat Ibu Putri. Ya, Kalau Pak Yunus? Saya sebagai laki-laki untuk Pak Sambo harus jantan lah, harus bertanggung jawab lah dalam permasalahan ini. Jangan dikorbankan anak saya hanya pangkat paling rendah. Pangkat paling rendah. Jadi saya selaku orang tua daripada Icat. Anak kami Icat, saya minta kepada Pak Sambo, jantanlah, harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Jangan menjadi korban anak saya menjadi korban dalam permasalahan ini. Jadi sekali lagi saya minta kepada Pak Sambo harus jantan dan bertanggung jawab atas permasalahan, harus mengakui permasalahan ini. Jangan menjadi korban. Anak saya menjadi korban pangkat yang terendah, apalagi Bapak sebagai seorang jenderal. Jadi cuma itu yang saya minta kepada Pak Sambo, harus jantan dan bertanggung jawab. Jangan harus mengakui, jangan menjadi bebankan kepada anak saya sebagai pangkat terendah, hanya sebagai pangkat seorang barada. Apa artinya sebagai seorang barada melawan seorang jenderal? Bu Ina, ada yang mau bisa Ibu sampaikan? Ibu tadi sudah dengan sangat clear pesan pada Ibu Putri sebagai sama perempuan. Pada Ferdi Sambo? Untuk Bapak Ferdi Sambo, kalau bisa kita kan semua orang percaya, kita punya hati semua. Untuk apa juga bertahan pada kebohongan. Kalau bisa jujurlah sejujur-jujurnya apa yang sudah Bapak perbuat, apa yang Bapak lakukan, mengorbankan anak kami. Anak kami terlalu baik untuk menjadi korban seperti ini. Jadi kalau bisa Bapak jujur dan bertanggung jawab serta mengakui agar semua masalah ini cepat selesai, clear dan bisa dilihat dengan baik. Kami juga siap menerima apapun asalkan memang anak saya tahu anak saya bersalah, tetapi jangan bebankan kesalahan itu hanya untuk anak saya. Jadi untuk Pak Sambo, kalau bisa punya hati lah kita sebagai orang tua. Bapak juga punya anak kan, seandainya anak Bapak juga dikorbankan seperti itu, menjadi korban seperti ini. Bagaimana hancurnya hati seorang ayah, anak laki-laki yang menjadi kebanggaan dalam keluarga. Kita keluarga bukan keluarga seperti Bapak yang semua ada. Punya uang, punya segala-galanya. Kita ini Bu, yang ada sama kita hanya hati, nggak ada apa-apa. Jadi kami merasa Icat ini adalah kebanggaan yang mengangkat derajat keluarga. Jadi tolong kepada Pak Sambo kalau bisa, ini kesempatan kami berdua hadir di sini meminta dengan sangat kepada Pak Sambo untuk bisa mengakui apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan. Agar semua masalah ini cepat selesai. Kami kasihan anak kami kelihatan lelah dalam menghadapi semua masalah ini. Semoga Pak Sambo bisa mendengarkan dan bisa menyadari dan bisa mengakui semuanya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ibu Ina, Ibu mengatakan bahwa jangan semua ditimpakan kesalahan pada anak kami. Iya. Tapi juga Ibu dan Bapak menyadari bagaimanapun juga Icat ikut menembak. Iya, Mbak. Tapi Icat menebus kesalahannya dengan mengakui, dengan berkata jujur di persidangan dan berani melawan banyak pihak. Karena ini Richard sendirian. Iya, Richard sendiri.
menurut Pak Yunus, apa Icat bisa kuat? Icat bisa kuat, Mbak. Karena selama ini kita lihat di persidangan, Icat masih tetap kuat dengan posisinya yang secara perkataannya secara jujur. Dan Bapak Ibu yakin dia akan terus jujur dan tidak akan mengubah apapun. Karena itulah kebenaran yang ia lihat, ia saksikan, dan yang ia lakukan. Iya. Kalau saya yakin sampai kapanpun Icat tetap pada pendiriannya, dia tidak akan berubah. Kalau dia sekali dia mengatakan kejujuran, dia akan pegang itu. Dan seperti kata Icat di persidangan, ini adalah pembelaan terakhir saya untuk Bang Yosua. Iya. Ibu bangga dengan perkataan itu? Saya bangga. Dan itu kan sebagai terima kasih dia kepada Bang Yosua. Mungkin Bang Yosua sudah, abangnya Yosua tidak akan kembali lagi seperti ini. Tetapi keluarganya, orang tuanya mungkin merasa lega ketika Icat bisa berkata dengan jujur. Itu merupakan satu pembelaan untuk almarhum Yosua. Untuk terakhir kali? Untuk terakhir kalinya. Apa Bapak dan Ibu juga meskipun Icat sudah berkata jujur, memberikan kesaksian yang sebenar-sebenarnya, tapi apakah juga menyiapkan diri bahwa bagaimanapun juga Icat ada dalam penembakan itu? Apakah Ibu sudah juga menyiapkan bahwa ada hal yang sepadan yang harus ia terima di hukum dunia ini? Iya. Sudah sampai segitu ya Bu? Kita sebagai orang tua tahu anak kita kan sudah berbuat kesalahan. Jadi saya menyerahkan semuanya kepada majelis hakim. Tapi kita juga berharap yang terbaik buat Icat. Kalau memang ada harapan-harapan dari Bapak, dari majelis hakim bisa melihat ada kebenaran dalam diri Icat, kami juga mohon dan mengharapkan Icat bisa, setidaknya dia bisa bertugas kembali sebagai seorang anggota polisi. Itu penting ya? Iya. Tetap menjadi Brimob. Iya, karena dia juga menginginkan itu. Dia sangat bangga dengan dia sebagai seorang anggota Brimob. Pak Yunus, ada yang ingin Bapak sampaikan pada Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Yosua? Yang saya perlu sampaikan, kami keluarga sebagai suami istri menyampaikan mohon maaf kepada Pak Samuel Huta Barat karena kejadian ini. Kami mohon maaf kepada Bapak Samuel dan ibunya dan Ibu Rosinya. Ibu Ina? Untuk Bapak Samuel dan Ibu Rosti, saya berdua sebagai orang tua dari Richard, pertama-tama meminta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati kami yang paling dalam karena apa yang telah diperbuat oleh anak kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami berdua turut berduka cita yang sedalam-dalamnya karena kami juga jujur anak kami Icat mungkin tidak menginginkan hal ini terjadi kan. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memaafkan anak kami Icat. Dan kami percaya semua ini karena pekerjaan Tuhan. Saya tahu dari awal memang sejak kakak saya meminta maaf kepada Pak Samuel sudah menerimanya. Walaupun memang hukum memang harus berjalan, memang benar kata Pak Samuel. Jadi saya berdua dengan bapaknya sangat berterima kasih kepada Bapak Samuel dan Ibu Rosti. Semoga kedepannya hubungan kita menjadi lebih baik karena dengan peristiwa ini walaupun kita tidak inginkan peristiwa ini terjadi, tapi kita sudah saling mengetahui dan kita percaya bahwa kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan saja bisa mengampuni dan kita juga sebagai manusia juga harus saling mengampuni. Dan saya percaya ketika Ibu Rosti dan Pak Samuel melihat kami bicara saat ini, kami meminta maaf sekali lagi atas nama pribadi Icat dan kami berdua sebagai orang tua. Semoga Tuhan akan selalu memberkati, memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Bapak dan juga keluarga besar Yosua yang ada di Jambi.
Pak Yunus dan Ibu Ine, terima kasih banyak sudah menceritakan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lalui bersama Icat. Saya biasanya tidak ingin mengambil kesimpulan, tapi kali ini izinkan saya sedikit memberikan catatan, yaitu bagaimana seorang ibu, ia lebih memilih anaknya untuk jujur, meskipun kejujuran itu berarti resiko anaknya bisa lebih berat, bisa mendapat hukuman, bisa dipecat dari Brimob sebagai institusi kebanggaan hidupnya. Tetapi buat seorang ibu yang melahirkan anaknya, didikan kejujuran, menegakkan keadilan, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, itulah kebanggaan. Itulah kemenangan sejati. Didikan seorang ibu dan seorang ayah seperti Pak Yunus. Terima kasih sekali lagi Pak Yunus, Ibu Ine. Selamat jalan kembali ke Manado, sehat-sehat dan semoga yang terbaik untuk Icat. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi minggu depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.